Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, Kejadian 41, Time Travel 37, saya beri satu judul yaitu Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Ya, untuk memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach, dan di dalamnya terdapat kekayaan yang luar biasa. Di tangan saudara ada Tanak dan Brit Kadasa, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang lengkap, yang sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Tetapi masalahnya adalah terserak ayat-ayat itu dan seringkali tersembunyi. Nah, minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk menempatkan di posisi yang benar, sehingga kita bisa melihat rencana yang dahsyat, yang luar biasa, the grand plan daripada daftar Elohim. Pengajaran time travel melintasi waktu adalah pengajaran untuk melengkapi saudara sekalian dalam menggali daftar Elohim, memahami case by case, ya, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi atau menguasai manusia, sehingga saudara dan saya sebagai manusia-manusia alim berkemenangan sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo. Jadi kita menggali, ya. Dan saya berikan 7 navigasi daripada daftar Elohim, saya buat sendiri untuk memudahkan saudara dan saya dapat melihat posisi di mana kita sedang membahas daftar Elohim ini. Kita di posisi nomor 3, yaitu fase lahirnya Israel sampai Israel terbuang, ya, terjajah. Nah, di fase yang ketiga ini sebenarnya ada banyak sub fasenya, ya, mulai dari kelahiran Israel sampai berada di Misraim, Mesir, kemudian perjalanan dari Misraim ke Kanaan, kemudian masa hakim-hakim, masa raja-raja, masa pembuangan, dan masa kembali dari pembuangan. Ya, jadi ada banyak sub fasenya, ya. Tapi kita akan berjalan terus untuk melengkapi dan memahami langkah-langkah atau fase-fase ini, ya. Dalam kitab Kejadian ini kita dapat mengenal, memahami mengapa kita berada di bumi seperti sekarang ini, dan juga mengetahui, ya, bahwa Bapak Yahweh telah membenahi bumi ini, ada rencana yang luar biasa, mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui asal-usul umat pilihan Elohim Yahweh, yaitu bangsa Yisrael. Sekarang kita ada di nomor yang keempat, ya. Jangan pernah lupa bahwa pengarang kitab Kejadian, the author atau the mastermind daripada kitab Bereshit atau Kejadian ini adalah Elohim Yahweh sendiri. Sedangkan Moshe itu hanya diperintahkan untuk, ya, menuliskan semua itu. Jadi Mose itu didikte oleh Elohim Yahweh, ya. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan time travel 37, Kejadian 41. Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Kita akan baca ayat-ayatnya. Tidak apa-apa, cukup panjang supaya kita bisa melihat alur kisahnya, ya, yaitu dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Silakan Brother Enoch. Kejadian 41 ayat 1. Pada hari-hari terakhir setelah genap 2 tahun, maka bermimpilah Firaun, dan tampaklah ia sedang berdiri di tepi sungai. 2. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk tubuhnya, yang sedang makan di padang rumput. 3. Dan tampaklah 7 ekor lembu yang lain, yang muncul sesudahnya dari sungai itu, buruk rupanya dan kurus tubuhnya, dan mereka berdiri di tepi sungai di samping lembu-lembu itu. 4. Dan lembu-lembu yang buruk rupa dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk itu. Lalu Firaun terbangun. 5. Kemudian Firaun tertidur dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang berisi dan menarik serta bertumbuh keluar pada sebuah tangkai. 6. Dan tampaklah pula sesudahnya 7 bulir gandum yang kurus dan layu bersama hembusan angin timur yang menegakkannya.
7. Dan bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang berisi tadi. Lalu terbangunlah Firaun, dan ternyata itu sebuah mimpi. 8. Pada pagi harinya, hatinya gelisah, lalu ia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Mesir, serta semua orang bijaknya. Dan Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Namun tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Firaun. 9. Maka berkatalah pemimpin juru minuman itu kepada Firaun, hari ini hamba teringat kesalahan hamba. 10. Firaun pernah murka kepada hamba-hambanya dan menyerahkan hamba ke dalam penjara di rumah pemimpin para pengawal bersama pemimpin juru roti itu. 11. Maka pada satu malam kami bermimpi sebuah mimpi. Hamba dan pemimpin juru roti itu, masing-masing kami bermimpi sesuai dengan makna mimpinya. 12. Dan di sana ada seorang muda, seorang Ibrani bersama kami, seorang hamba dari pemimpin para pengawal. Ketika kami menceritakan kepadanya, maka ia mengartikan mimpi-mimpi kami itu. Masing-masing diartikannya sesuai dengan mimpinya. 13. Dan sebagaimana ia telah mengartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi. Aku telah dikembalikan pada pekerjaanku semula, dan ia telah digantung. 14. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yosef, dan mereka secepatnya membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Yosef bercukur dan mengganti pakaiannya, lalu datang kepada Firaun. 15. Dan berkatalah Firaun kepada Yosef, aku telah bermimpi sebuah mimpi, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Dan aku telah mendengar tentang engkau yang mengatakan bahwa engkau dapat mengerti sebuah mimpi kemudian mengartikannya. 16. Dan Yosef menjawab kepada Firaun dengan mengatakan, itu bukan karena aku, Elohimlah yang akan memberikan jawaban kepada Firaun dengan damai sejahtera. 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yosef, dalam mimpiku, tampak aku berdiri di tepi sungai. 18. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu yang gemuk tubuhnya dan indah rupanya. Dan mereka sedang makan di padang rumput itu. 19. Dan tampaklah sesudah itu 7 ekor lembu yang kurus dan amat buruk rupa, serta tubuhnya kurus kering. Aku belum pernah melihat yang buruk seperti itu di seluruh tanah Mesir. 20. Dan lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang pertama, yang tambun-tambun itu. 21. Dan setelah mereka memakannya semua, namun tidak diketahui bagaimana mereka memakannya. Tetapi mereka tetap buruk rupa seperti pada awalnya. Maka aku terbangun. 22. Kemudian aku melihat dalam mimpiku, dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai. 23. Tampaklah pula 7 bulir gandum kering, kurus, yang dihembusi oleh angin timur. 24. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang baik. Dan aku telah menceritakan hal ini kepada para ahli sihir itu. Namun tidak seorang pun dapat menjelaskan kepadaku. 25. Lalu berkatalah Yosef kepada Firaun, mimpi Firaun itu adalah satu. Elohim sedang menunjukkan Firaun sesuatu untuk dilakukan. 26. Ke-7 ekor lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun. Mimpi itu satu adanya. 27. Dan ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang muncul sesudah mereka adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang kurus yang dihembus oleh angin timur adalah 7 tahun kelaparan. 28. Inilah hal yang telah aku sampaikan kepada Firaun, bahwa apa yang akan Elohim lakukan, dia telah memperlihatkannya kepada Firaun. 29. Lihatlah, 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh tanah Mesir. 30. Kemudian sesudahnya akan datang 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan, karena kelaparan itu akan menghabisi negeri ini. 31. Dan kelimpahan itu tidak diingat lagi di negeri ini, akibat munculnya kelaparan yang mengikutinya itu, sebab hal itu akan sangat hebat. 32. Dan karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Firaun,
Itu karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh Elohim. Dan Elohim akan segera melakukannya. 33. Dan sekarang sebaiknya Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya atas negeri Mesir. 34. Biarlah Firaun bertindak dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan mereka akan mengambil 1/5 dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan itu. 35. Dan biarlah mereka mengumpulkan semua bahan makanan selama tahun-tahun kelimpahan yang akan datang. Dan biarlah mereka menimbun gandum di bawah kuasa tangan Firaun. Dan mereka menjaga bahan makanan di kota-kotanya. 36. Dan bahan makanan itu akan menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di negeri Mesir. Supaya negeri ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. 37. Dan usul tersebut adalah baik di mata Firaun dan di mata semua hamba-hambanya. 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para penggawainya, dapatkah kita menemukan seseorang yang seperti ini, yang padanya ada roh Elohim? 39. Dan Firaun berkata kepada Yosef, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana sepertimu. 40. Engkau akan berkuasa atas istanaku, dan menurut perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tata inilah aku menjadi lebih besar daripadamu. 41. Dan berkatalah Firaun kepada Yosef, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir. 42. Maka Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yosef. Dan ia mengenakan pakaian dari lenan halus kepadanya dan memakaikan kalung emas pada lehernya. 43. Dan ia memberikan kereta kepunyaannya yang kedua untuk dikendarai. Dan orang berseru di hadapannya, bersujudlah. Dan ia memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Dan berkatalah Firaun kepada Yosef, akulah Firaun, tetapi tanpa izinmu seorang pun tidak akan menggerakkan tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Mesir. 45. Lalu Firaun menyebutkan nama Yosef Zafnat Paneah, dan ia memberikan kepadanya Asnat, anak Potifera, imam di On, sebagai istrinya. Dan Yosef pergi menjelajahi seluruh tanah Mesir. 46. Yosef berumur 30 tahun ketika menghadap Firaun, raja Mesir. Lalu Yosef beranjak dari hadapan Firaun dan menjelajah ke seluruh tanah Mesir. 47. Dalam 7 tahun itu, tanah itu mengeluarkan hasil yang sangat banyak hingga berkelimpahan. 48. Dan selama 7 tahun, ia mengumpulkan seluruh bahan makanan yang telah dihasilkan di tanah Mesir itu dan menempatkan bahan makanan itu di tengah-tengah kota. Bahan makanan dari ladang yang ada di sekeliling tiap-tiap kota telah ia tempatkan di tempat yang sama. 49. Demikianlah Yosef menimbun gandum yang sangat banyak seperti pasir di laut, sehingga ia berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung lagi. 50. Dan bagi Yosef telah lahir 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu, yang telah Asnat, anak Potifera, imam dari On, lahirkan baginya. 51. Yosef menyebut nama anak sulungnya Manasye, karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumah ayahku. 52. Dan nama anak kedua ia menyebutnya Efraim, karena Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. 53. Dan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mesir itu berakhir. 54. Maka ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang, sebagaimana yang telah Yosef katakan, dan kelaparan itu terjadi di semua negeri, tetapi di seluruh tanah Mesir ada bahan makanan. 55. Ketika seluruh tanah Mesir mulai menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yosef, apa yang ia katakan kepadamu haruslah kamu lakukan. 56. Dan kelaparan itu telah meluas ke seluruh bumi. Dan Yosef mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan menjualnya kepada orang-orang Mesir. Dan kelaparan sangat hebat melanda tanah Mesir. 57. Dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum,
dari Yosef karena kelaparan yang makin hebat di seluruh negeri. Haleluya. Terima kasih. Saudara bisa melihat flow-nya, apa yang menjadi sejarah di mana ya Yosef yang sebelumnya ada di penjara dan kemudian tidak lama setelah peristiwa mimpi daripada Firaun, dia keluar dari penjara dan menjadi orang kedua setelah Firaun. Ya, itu yang flow yang kita bisa lihat. Saya telah berikan pembahasan beberapa waktu yang lalu, ya, di mana Yosef berusia 70, mohon maaf, 30 tahun. Ya, benar. Yosef berusia 30 tahun. Dan setelah itu Yosef dia diangkat oleh Elohim di posisi yang sangat luar biasa. Ya, di posisi yang sangat luar biasa. Tapi kalau saudara perhatikan, dia dipercaya tidak begitu saja tiba-tiba. Tetapi dia dipercaya dari perkara yang kecil. Ya, dia dipercayai dari perkara yang kecil. Mulai dari dipercayai dari um, budak menjadi orang kepercayaan Potifar, dan kemudian dia dipercayai untuk saat dia ada di penjara, ya, penjara politik. Kemudian setelah itu dia ditingkatkan lagi, dipercayai seluruh negeri. Bahkan dia dipercayai di istana daripada Firaun. Ya, jadi ada peningkatan. Usianya masih muda, 30 tahun, tetapi betul-betul tangan Elohim Yahweh ada di kehidupan daripada Yosef. Ya, sangat luar biasa. Dan dia menetapkan bahwa setiap panen, setiap ladang, setiap orang harus memberikan kontribusi selama 7 tahun, yaitu 20%. Ya, 20% kan, 1/5 kan. 20%, 1/5. Dan itu harus masuk ke tanah yang telah disiapkan untuk penampungan. Ya, penampungan gandum. Dan itu dilakukan sampai 7 tahun, bahkan tertulis tadi bahwa dia mengumpulkan gandum itu sampai tak terhitung. Luar biasa. Ya, sangat dahsyat. Dia memanage itu semua. Nah, dan setelah peristiwa itu, kebiasaan atau ketetapan daripada Yosef ini tetap dilakukan. Jadi, mereka harus bayar pajak. Ya, mereka harus bayar pajak. Saudara kena pajak nggak di Indonesia? Ini Iya, pajak Iya, pendapatan. Pak. Nah, semuanya. Semua. Saudara udah ada pajak, apa itu namanya? Kalau saudara beli sesuatu, ya itu pajak apa itu namanya? Kalau di sini PPN. PPN 12%. PPN. PPN 12%. Luar biasa. Sudah berlaku belum 12% ya? Akan. Sudah, Pak. Akan. Oke. Ya. Sales. Kemudian belum lagi saudara yang bekerja, saudara kena pajak. Yang single kena berapa persen? Siapa yang single di sini? Saudara kena berapa persen? Pegawai-pegawai. 10%, Pak. 10%? Ya, Wow, 10%. PPH apa namanya? PPH kan? Iya. Pajak penghasilan. 10%. Wah, ringan. Di sini pajaknya single itu paling tidak sekitar 30%. Ya, 37 saya, Pak Roy. ini dia saksinya. Ini dia Brother Daniel 37, saudara. Nggak main-main, saudara. Ya, itu belum lagi setiap pembelian barang juga kena
Tapi untungnya kalau tidak salah Brother Daniel, dia ada di Oregon, itu tidak bayar namanya PPN, sales tax, tidak ada. Itu saya sempat kaget, saudara. Saya sempat mengunjungi Brother Daniel saat pembaptisan yang kapan hari itu. Saya kaget. Begitu beli air, beli ini, beli itu, saya lihat, loh, kok harganya ya sama yang tertulis. Pajaknya di mana ini? Saya pikir begitu. Saya pikir pajaknya dibayar oleh tokonya seperti itu. Ternyata tidak, saudara. Ya. Nah, sedangkan kalau di daerah California ini variasi antara 9,5% sampai 11%. Itu pajak daripada setiap pembelian barang-barang. Ya, setiap daerah beda-beda. Tapi prinsip pajak ini sebetulnya sudah dimulai dari Yosef. Saya bisa lihat prinsip apa lagi yang diambil oleh dunia ini? Prinsip apa lagi selain pajak? Selain pajak, prinsip apa lagi yang diambil dari peristiwa Yosef ini? Kejadian 41. Jual beli, Pak. Apa? Jual beli. Jual beli. Oh, kalau jual beli mah sudah biasa. Itu trading. Sejak dari zaman Abraham juga sudah ada. Trading itu selalu ada. Yaitu soal menguasai keuangan. Sudah bisa lihat. Menguasai keuangan dunia. Ini prinsipnya dari Yosef. Sudah bisa lihat. Jadi dunia ini sekarang kan semua dikuasai. Dan kita tahu penguasanya siapa di balik itu. Dia ambil dari mana? Dari peristiwa Yosef. Sudah bisa lihat. Jadi Yosef menguasai. Begitu ada kelaparan, ya dia tahu proyeksinya, dia kumpulin sebanyak-banyaknya, dia stok semuanya. Begitu sudah masanya, maka lumbung-lumbungnya dibuka. Dia menguasai. Nanti kita akan lihat di fasa-fasa berikutnya bahwa seluruh tanah Mesir, seluruh binatang-binatang apa itu namanya, lembu-lembu, domba dimiliki oleh Firaun gara-gara idenya Yosef. Kecuali tanah daripada para imam. Ya, imam ini bukan imam Israel ya. Israel kan masih berupa benih ya. Jadi imam-imam ini adalah imam-imam penyembah dewa-dewa Misraim, dewa-dewa Mesir. Jadi ini bukan imam-imam Lewi. Lewi aja masih hidup di sana kok, masihan saudaranya si Yosef, iya kan? Jadi ini belum ada keimaman Israel, belum ada. Keimaman Lewi belum ada. Jadi imam-imam nanti tadi dikatakan bahwa Yosef dikawinkan dengan siapa itu namanya? Asnat ya, betul ya? Anak daripada Potifera, Imam Dion. Imam. Ini imam apa ini? Ya, ini imam yaitu penyembah dewa-dewa Mesir. Ya kita tahu Mesir yang paling tinggi ya dewa Ra, yaitu penyembah dewa matahari. Saya bisa lihat ya. Jadi saudara kalau membaca sesuatu semua ada kata imam, jangan diterabas semua saudara ya. Kita harus lihat timelinenya. Ya dari sini kita bisa melihat dia menguasai dunia, menguasai Mesir saat itu, menguasai tanah rakyat seluruhnya dibeli gara-gara masalah kelaparan ini. Dan konsep ini diambil di dalam zaman akhir ini. Sudah bisa lihat? Nggak percaya? Ya, hanya sedikit negara yang tidak punya hutang maksud saya. Seluruh negara di dunia ini punya hutang tidak? Punya bukan? Punya hutang kan? Nah, hutang dengan yang menghutangin berarti yang menjadi pemilik siapa? Yang menghutangi, betul kan? Iya kan? Nah, berarti yang hutang harus tunduk. Seluruh peraturan harus tunduk kepada yang menghutangi. Betul kan? Ini prinsipnya kan seperti itu. Jadi, negara-negara ini dibuat melarat, saudara. Dibuat miskin, dibuat hutang, suruh hutang. Ayo, betul nggak? Hutangnya sama IMF, belum lagi sama yang lain-lainnya. Betul kan?
Ya kan? Nah, dari sini kan kita bisa lihat dibuat miskin, dibuat ketergantungan. Persis ceritanya seperti Yosef. Ya, kalau Yosef memang ada malapetaka, ya, tapi kalau zaman sekarang dibuat malapetaka. Nah, gitu itu bedanya. Ya, jadi saudara paham di sana. Nah, sekarang kita sudah tahu alurnya, ya, alur kisahnya daripada Yosef. Saudara bisa mengikutinya. Itu tidak terlalu sulit, saudara bisa ikutin karena ada faktor sejarah ya. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu Yosef mengatakan di dalam Kejadian 41 ayat 32 dikatakan bahwa pengulangan mimpi itu sampai 2 kali. Ya, jadi pengulangan mimpi itu diulang 2 kali kepada Firaun. Karena hal itu sudah ditetapkan oleh Elohim. Ya, sudah ditetapkan oleh Elohim dan Elohim akan segera melakukannya. Ini kan kalimat ini kan katanya si Yosef. Ya, tapi pertanyaannya begini. Apakah Elohim menetapkan malapetaka? Tidak. Ya, ya betul jawabannya. Jawabannya adalah tidak. Elohim Yahweh itu tidak menetapkan malapetaka. Nah sekarang kalau Elohim Yahweh tidak menetapkan malapetaka, itu ayat-ayatnya ada banyak. Yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25. Kita akan baca, silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 4. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. 10. Untuk tanah kering itu Elohim menyebutnya daratan. Untuk kumpulan air itu dia menyebutnya lautan. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 12. Daratan itu menumbuhkan rerumputan, semua jenis tumbuhan yang berbiji, dan semua jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 18. Untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dengan gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 21. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang sangat banyak bergerak di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 25. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang merayap di tanah. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, terima kasih. Saya perhatikan dari ayat-ayat yang saudara baca, dikatakan Elohim melihat itu baik. Kalau Elohim melihat itu baik, itu betul-betul baik. Nggak ada yang jahat. Baik. Sudah bisa lihat? Ya, Elohim kasih tahu, terang itu baik. Daratan, lautan itu baik. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu baik. Dan itu betul-betul baik, saudara. Ya. Dan kalau pertanyaan kembali, kalau begitu ada sedikit masalah di sini ya, bukan sedikit, sebetulnya besar sekali masalahnya. Dari yang baik menjadi malapetaka itu besar sekali, saudara. Tapi sebelum kita masuk di sana, pada hari keberapa Elohim tidak berkata baik? Hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-6. Hari kedua, Pak. Hari kedua jawabannya. Saudara perhatikan, hari kedua tidak ada kata baik. Tidak ada. Ya, hari ke-6 binatang dilihat itu baik. Tapi pada saat manusia setelah itu nggak ada ceritanya kata baik. Tapi pada hari kedua tidak ada kata baik. Kenapa? Siapa yang mau coba jawab? Kenapa hari kedua tidak dikatakan baik? Kenapa? Karena Yahweh menciptakan cakrawala ya, di atas dan di bawah.
Ya, sebetulnya kan baik kan. Itu memisahkan. Betul. campur campur baur wae apa ya namanya Ada Itu tidak dipisahkan, ter Pak. Karena ada cakrawala pemberontakan, Pak. Pemberontakan dari ya malaikat-malaikat. Oh tidak. Bukan soal pemberontakan. Pemberontakan tuh sebelum hari pertama. Sebelum. tidak karuan bentuk bumi lagi Pak. Oh tidak. Itu lagi pemisahan. Oh, Lagi dipisahkan. Hari pertama ada kata baik. Terang, jadilah terang. Dan terang itu baik. Tapi hari kedua tidak. Hari ketiga dipisahkan laut dan daratan. Baik. ya. Ya, Adanya terang dan gelap, Bapak. bukan. Ya kasih tahu ya. Nggak ada yang tahu? Saudara nggak ngikutin berarti. Dirusak. Jawabannya itu ada di dalam apa yang saya sampaikan 7 hari rahasia 7 hari Elohim Yahweh. Hari kedua itu merepresentasikan 1000 tahun yang kedua. 1000 tahun yang kedua ada peristiwa apa? 1000 tahun yang kedua ada peristiwa. Air bah. Bah, Ingat, hari kedua itu ada pemisahan air yang di bawah cakrawala dan air yang di atas cakrawala. Betul ya? Jadi pasti betul, sudah lihat sendiri. Ya kan? Nah, sedangkan 1000 tahun kedua, air yang di atas cakrawala itu dicurahkan semua dan terjadilah kekacauan di bumi, yaitu air bah. Itu 1000 tahun yang kedua. Jadi disitulah Elohim Yahweh tidak mengatakan baik. Sudah bisa lihat, tidak mengatakan baik. Jadi di 1000 tahun yang kedua ada peristiwa air bah, itu nggak baik, itu kekacauan. Ya, itu kekacauan. Kita sudah belajar di sana. Nah, kalau sudah perhatikan, ada di hari, oke ya, hari pertama ada kata baik, hari kedua tidak ada, hari ketiga ada kata baik, hari keempat ada kata baik, hari kelima ada kata baik, hari keenam ada kata baik. Ada di antara hari pertama, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, hari yang mana Elohim Yahweh mengatakan 2 kali kata baik. Hari keberapa? hari ke-6, Bukan, bukan. Hari ketujuh, Pak. Hari ketujuh tidak ada kata baik sama sekali karena Elohim Yahweh beristirahat. Hari ketiga, Pak. Hari ketiga, terima kasih Pak Samuel. Hari ketiga itu ada 2 kali kata baik. Baik yang pertama itu adalah memisahkan lautan, air, dan darat. Itu baik pertama. Baik yang kedua, apa? tumbuh-tumbuhan. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita lihat 1000 tahun ketiga ada peristiwa apa? 1000 tahun ketiga. Mengapa sampai di situ dikatakan 2 kali kata baik? Di 1000 tahun ketiga ada peristiwa apa? 1000 tahun. Lahirnya Israel. Kenapa Sister Vivi? Lahirnya Israel. Kelahiran Israel itu baik. Saudara bisa lihat? Jadi memisahkan air dan daratan. Air itu bicara soal goyim. Daratan itu bicara soal Israel. Disitulah Elohim mengatakan itu baik. Kemudian yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan. Itu baik. Itu bicara mengenai apa? Tumbuh-tumbuhan adalah berfungsi untuk makanan. Sudah bisa lihat? Makanan secara fisik. Tapi makanan secara spirit adalah Torah. Ya, Dafar Elohim, Torah. Dan itu terjadinya
pada saat setelah Israel keluar dari Misraim, dan itu pada saat 1000 tahun yang ketiga. Saudara bisa lihat. Jadi Israel terbentuk, dan kemudian yang kedua Israel menerima Torah. Karena itu di hari ketiga ada 2 kali kata baik. Sudah paham ya? Ya, ini unik. Tapi inilah kode-kode, mikrokode yang Elohim Yahweh berikan. Jadi adanya Israel yang keluar dari Misraim, dipisahkan Goyim dan Israel, daratan, itu baik. Yang kedua adalah Israel menerima makanan. Dunia ini menerima makanan, yaitu Torah melalui Israel. Ya kan? Melalui Moshe kan? Dan itu baik. Saudara bisa lihat. Ya, jadi kalau membuang Torah, baik tidak? Jelas tidak baik. Ya, jadi konsep membuang Torah itu tidak baik. Ya, jadi Elohim Yahweh sudah menyatakan makanan itu baik, tumbuh-tumbuhan itu baik, dan itulah Torah. Ya, itulah dafar Elohim. Ya, itulah baik. Ya, jadi ini luar biasa. Oke. Nah, saya lanjutkan. Apa yang bikin tidak baik? Kalau Elohim Yahweh mengatakan itu baik, 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 ya. Apa yang bikin tidak baik? Apa yang membuat tidak baik? Yang buat tidak baik adalah kalau sebelumnya Elohim Yahweh membuat itu baik, yang membuat tidak baik adalah ini dia. Tangan manusia. Saya bisa lihat tangan manusia yang bikin tidak baik. Ya, yang mengacaukan semuanya. Jadi malapetaka itu terjadi bukan karena Elohim Yahweh, bukan sama sekali. Itu karena keputusan manusia. Keputusan manusia. Mungkin saudara berkata, loh Pak, saya kan tidak lahir saat itu. Memang betul. Tapi saudara dan saya itu di hadapan Bapak Yahweh, itu satu tim. Satu tim. Saudara bisa lihat, ya, timnya kalah, berarti semuanya susah. Ya kalah kan? Tersingkirkan. Sepak bola misalnya. Ya kan? Saya dengar katanya Indonesia lolos ya. Untuk next. Belum, Pak. Belum. Tapi sudah, Belum. paling tidak sudah ada kemenangan kalau bagi saudara yang suka sepak bola sih. Iya. Iya kan? Sudah mulai mendekati kan. Saya nggak terlalu suka sepak bola. Karena saudara tahu nggak kenapa? Saya mikirnya sederhana, itu bola satu kok diperebutkan dengan 22 orang, sundul sana, sundul kiri, bosen saudara. Saya terus terang paling bosen lihat sepak bola itu, ya kan? Sana ke sini, mau gol nggak jadi gol. Aduh, ini permainan berapa? Satu kali putaran berapa? 45 menit kalau nggak salah ya. Iya, benar Pak. 45 menit kali 2, 1,5 jam untuk lihat satu bola dikerubutin 22 orang, dilempar kanan kiri, nggak ada hasilnya. Cuman gitu aja. Ya, mending saya ngelakuin yang lain daripada lihat sepak bola. Karena itu dari dulu saya paling nggak suka sepak bola. Ya, paling nggak suka. Ya, mau orang sampai saya lihat ada yang Piala Dunia itu kan mereka sampai melean, tahu ya meleannya? Ya kan? Begadang. Begadang, Pak. Begadang. melean. Itu permainan yang mempermainkan itu. Nah itu dia, ya kan? Wah, itu pusing saya. Ya, nggak ada untungnya. Wah, kanan kiri, oh, teriak-teriak habis tenaga ya. Waduh, habis gitu ngantuk semua, sudah matanya merah semua. Besok pagi ya harus kerja atau harus sekolah, kuliah. Ngapain saya lihat satu bola dikerubutin orang 22 orang? Ya, kengangguran saya pikir. Itu seperti itu. Ya, kalau yang satu memenangkan, semuanya ikut bersorak-sorai. Tapi begitu yang satu kalah, satu tim kalah, ya, manajernya susah, kemudian siapa lagi yang susah? Ya kan? Promotornya juga susah, ya kan? Terus kemudian siapa lagi yang susah? Tukang pijet kakinya juga susah, saudara. Betul kan? Pada susah semua, saudara.
Ya kan? Terus bagian mungkin tukang cuci bajunya atau yang bikin bajunya susah juga. Ya kan? Wah, sudah tidak bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Pada susah semua. Padahal yang main cuma 11. Kaptennya 1, kipernya 1. Ya kan? Kalah. Tapi yang merasain kekalahnya itu semuanya satu tim. Ya persis kayak saudara dan saya. Ya. Yang ditaruh Adam dan Hawa saat itu. Saudara dan saya ngalamin semua masalahnya. Betul kan? Ayo, siapa yang nggak ngalamin? Siapa yang nggak ngalamin keropos tulang? Rata-rata kan ngalamin keropos tulang kan di atas 60 tahun. Iya kan? Iya kan? Kemudian apa lagi? Siapa yang nggak merasakan habis itu rambut saudara nggak berubanan? Iya kan? Begitu usia 50-60 uban semua, ya, sudah keriput semua, sudah turun semua di satu titik, nah sudah siap-siap, begitu saja. Itu kan gara-gara satu tim, saudara. Dengan Adam dan Hawa. Kalah semuanya. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi kita harus paham konsepnya bahwa Elohim Yahweh tidak menetapkan malapetaka. Yang bikin malapetaka itu manusia. Jadi saudara jangan komplain dengan Elohim Yahweh. Elohim Yahweh menciptakan malapetaka untuk saya. Ngawur itu namanya. Salah. Yang bikin malapetaka adalah manusia itu sendiri. Jangan menyalahkan Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu sudah merencanakan tuh baik semua loh. Baik semua. Mungkin saudara berpikir, lah kalau baik semua, ya. Terus kemudian kira-kira Adam dan Hawa kan dikasih tugas. Tugasnya apa Adam dan Hawa? Ya, mempopulasi dunia. Betul ya? Mempopulasi dunia. Nah, terus kalau misalnya bukan Adam dan Hawa yang jatuh, Adam dan Hawa terus bersekutu dengan Elohim Yahweh. Yang jatuh tetap terbuang. Lah bagaimana dengan Adam dan Hawa? Nasibnya bagaimana? Kalau nggak jatuh, seandainya nggak jatuh. Pernah mikir nggak? Seandainya Adam dan Hawa, kan boleh-boleh saja. Gimana? Kita di Taman Eden. Nah, iya memang dia di Taman Eden. Tapi seandainya Adam dan Hawa nggak jatuh, kira-kira proyeksinya Elohim Yahweh apa? Apa menjadi? Tubuh kemuliaan, Pak. Tubuh kemuliaan. Terima kasih. Wong yang jatuh dalam dosa aja punya tubuh kemuliaan kok. Yaitu si Henok. Siapa itu namanya? Elia. Moshe. Ya kan? Dan kita sudah buktikan. Yang jatuh itu fokusnya jadian manusia. Itu adalah tubuh kemuliaan. Jadi seandainya kan boleh saja berandai-andai. Ya kan? Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh, tetap bersekutu dengan Elohim Yahweh, dia akan terima tubuh kemuliaan, saudara. Ya, akan terima. Yang jatuh ya nanti urusannya akan dengan penumpahan darah di dalam domba tadi. Ya, jadi kita bisa lihat. Ya, sedangkan saudara dan saya aja difokuskan oleh Elohim Yahweh untuk satu kali nanti menerima tubuh kemuliaan. Ya, inilah nasib manusia, luar biasa kan? Modelnya seperti apa? Ya, modelnya seperti tubuh Yeshua HaMashiach. Luar biasa nggak? Ya, walaupun seandainya, tapi masalahnya yang terjadi adalah Adam dan Hawa KO. Ronde pertama belum selesai. Ronde pertama nih belum begitu ya, belum selesai. Ya, baru dikasih tahu emangnya Yahweh berfirman demikian. Udah KO, saudara. Ya, udah KO duluan. Wah, ini sayang memang. Tapi nggak usah khawatir. Untuk saudara dan saya ada yang namanya, ini dia, saudara. Tetapi, ya, untuk saudara dan saya punya yang namanya 1 Korintus 10:13. Silakan Brother Enoch. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Iya, terima kasih. Soalnya bisa lihat bagaimana kebaikan Elohim Yahweh. Nah, di sini kan terbukti dari 1 Korintus 10:13. Dia akan membuatkan
jalan keluar. Ya. Nah, dikasih jalan keluar, tapi bukan berarti tidak menanggung. Betul kan? Tadi kan kalimatnya begitu. Dia akan membuat jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Disediakan Elohim Yahweh. Ya, itu luar biasanya kalau saudara dan saya memilih masuk di dalam rencana Elohim Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi kalau tidak mau milih, tanggungan sendiri. Begitu loh. Cari jalan keluar sendiri. Ya, cari jalan keluar sendiri. Nah, nanggung. Wah, itu susah. Jalan keluarnya aja nggak ada. Apalagi harus nanggung sengsara. Ya, nah sekarang untuk saudara dan saya beda. Saudara dan saya dikasih jalan keluar. Luar biasa kan? Saudara dan saya tidak sendiri. Ada ruah Yahweh Elohim. Dikasih jalan keluar, dikasih pimpinan, dikasih tuntunan, dikasih hikmat, dikasih kuasa untuk mencipta, dikasih kuasa untuk memerintah malaikat-malaikat Elohim Yahweh, ngasih tugas mereka supaya nggak nganggur. Saudara bisa lihat? Jadi dikasih saudara. Saudara dikasih segala sesuatu. Ya, dan ditanggung. Dijalani. Ya, dijalani dan terjadilah mujizat. Terjadilah hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Nah, jalan keluar yang Elohim Yahweh itu ada fondasinya. Bukannya semua nggak ada fondasinya, tidak. Ada fondasinya. Fondasinya apa? Kita harus paham. Fondasinya jalan keluar Elohim Yahweh. Fondasinya apa? Apa jalan keluarnya? Fondasi apa yang Elohim Yahweh siapkan buat saudara dan saya? Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah Dafar Elohim, Pak. ya, memang daftar Elohim, tapi lebih spesifik, jalan keluarnya itu fondasinya dimulai dari huruf yang gematrianya 400. Huruf apa itu? Tau. Tau, betul. Terima kasih. Jadi, jalan keluarnya itu fondasinya dari sini, saudara. Ya, fondasinya dari huruf Tau. Nah, kalau sudah perhatikan, ya, Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa. Apakah dia langsung diusir gitu dari Taman Eden? Wah, kamu sudah jatuh dalam dosa, langsung diusir begitu? Tidak. Sebelum dia dikeluarkan, dikasih fondasi dulu. Betul kan? Fondasinya apa? Yaitu disembelihkan domba. Dan dombanya dikuliti sehingga dikenakan di tubuh Adam dan Hawa. Ya, yang sebelumnya pakai menggunakan akalnya sendiri. Ya, daun pohon ara. Ya kan? Nah, itu fondasi, saudara. Fondasinya adalah ada yang namanya huruf Tau. Angka gematrianya 400. Ya, dan piktografnya adalah 2 ranting yang bersilang. Ini dia. 2 ranting yang bersilang. So, bisa lihat? Memang akhirnya bisa seperti salib. Ya. Seperti penyaliban Yeshua. Memang ada, ya jalur ke situ memang ada. Karena domba yang dikorbankan adalah bicara mengenai Yeshua HaMashiach. Tapi inilah jalan keluar, fondasinya. Fondasi ini kuat sekali, saudara. Dan ini merupakan kunci. Ya, ini merupakan kunci. Elohim mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Di luar aku tidak ada Elohim yang lain. Ya, itu di dalam Yesaya 44 ayat 6. Alfa dan Omega itu kalau kita baca di dalam Wahyu, ya, dari terjemahan Yunani. Tapi sebetulnya adalah Aleph Tau. Aleph Tau. Ya, Aleph itu yang huruf pertama, Tau itu adalah huruf yang terakhir. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Ini fondasi.
Saudara bisa lihat, ini fondasi. Dan saudara perhatikan, selama saudara dan saya ada di dalam fondasi ini, nggak usah takut. Nggak usah takut. Apa yang perlu ditakuti? Saya bisa lihat, selama saudara dan saya ada di dalam fondasi ini, ya, dalam fondasi ini, Rabi Saul mengatakan, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Elohim? Kelaparan, malapetaka, kematian. Saya bisa lihat, Rabi Saul mengatakan, aku sebetulnya kepingin pulang. Tapi, kalau aku pulang, aku ya kepikiran juga. Karena aku kepingin menolong yang lain untuk berbuah. Aku ya bingung. Nah, itu kan perkataannya si Rabi Saul begitu kan. Mau pulang enak di sana. Lah aku sudah tahu ke sana, pergi ke Syamayim level yang ketiga. Oh, enak di sana. Tapi kok kelihatannya tugasku belum selesai. Nah, begitu loh saudara. Saya bisa lihat, akhirnya dia menyerah di rencananya Elohim Yahweh. Saya bisa lihat, sengat maut adalah, tahu sengat? Entop. Ya, kalau nggak tahu entop, saudara harus belajar bahasa Norwegia. Entop, ya, entop. Ya, itu sengat. Tahu ya sengat. Saudara tahu kan? Ya, lebah tawon. Nah, itu kan di pantatnya itu ada sengatnya itu. Sengat, ya. Sengat maut itu apa? Yaitu kematian. Dan itu sudah dikalahkan oleh Yeshua. Dikalahkan dengan Aleph Tau, dengan Tau, dengan perjanjian. Kalau saudara ada di dalam perjanjian itu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara bisa lihat, ya, dan janjinya Yeshua, dia berulang-ulang mengatakan, ya, siapa di dalam aku di dalam dia, walaupun dia sudah nanti mati, akan aku bangkitkan. Nah, luar biasa kan? Saudara bisa lihat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, ceritanya itu ada yang ya seringkali ya kita bisa melihat contoh-contohnya ya. Orang sudah di near death experience, tahu ya, near death experience. Jadi sudah untup-untup ya, mau mati ya. Ya, itu bahasa Timur Tengah, untup-untup ya. Tahu deh ya, untup-untup tahu ya. Apa itu? Aduh, susah banget. Ujung kematian. Ya, terima kasih. Di ujung kematian. Di ujung kematian, mau mati begitu ya. Nah, biasanya seringkali mata manusia itu terbuka, saudara. Terbuka. Ya. Nah, disitulah ada yang merasa ketakutan, tapi ada yang melihat damai sejahtera. Saudara bisa lihat, apa yang membuat mereka ketakutan dan damai sejahtera? Tidak lain adalah alam spiritualnya mulai terbuka. Saya, puji Bapak Yai, beberapa kali dikasih kesempatan melihat detik-detik sebelum orang itu meninggal. Ya memang saat meninggalnya saya nggak pernah lihat. Tapi kira-kira 3 hari atau seminggu ya sebelum meninggal itu mereka sudah mengalami itu. Mata spiritnya terbuka. Lihat ini, lihat itu, lihat banyak saudara. Ya, dan memang saat yang Ibu Adasa Fahman dan saya ministry itu rata-rata orang yang belum percaya kepada Yeshua. Jadi melihatnya aneh-aneh. Ada yang ngelihat apa itu namanya keributan, ya. Ada yang lihat kayak anak-anak kecil banyak sekali. Nggak ngerti dulu, ya. Terus ada yang melihat sosok perempuan. Terus ada yang melihat sosok ini apa itu namanya prajurit Cungkwo. Ada seperti itu. Nah, satu kali lihat kita datang ke satu perempuan yang dia mengalami terminal cancer saat itu. Dan saat itu dia berkata, dia ada di rumah sakit, tenang saudara. Tapi dia berkata, tolong tutup pintu. Ini ribut ada anak-anak kecil ini.
Saya nggak ngerti, nggak ngeh saat itu, tapi saya terima saja. Dan saya baru tahu kalau saudara pernah lihat yang namanya Passion. Pernah lihat movie Passion? Di mana saat itu yang namanya Yudas Iskariot dikerumuni dengan tuyul-tuyul kecil itu. Anak-anak Iya, melihat. itu dia, saudara. Saya bilang, oh ini dia. Roh-roh jahat. Ya. Nah, saudara pernah tahu kata yang namanya Cupid? CUPID. Itu Yang dewa dengan panah-panah cinta itu loh. iya. Jadi ada bayi-bayi yang punya sayap yang bawa panah. Nah, biasanya munculnya itu saat Valentine itu. Ya. Ternyata itu setan, saudara. Ya, itu Benar banget, Pak. ya, itu Casper itu, saudara. Ya. Terus kemudian bawa panah, panahnya dilempar mengenai sasaran, orangnya berbunga-bunga, berhati-hati seperti itu. Ya tah, punya ada hati, bukan hati-hati ya waspada, tapi ada banyak hatinya. Ya kan Valentine kan begitu. Itu roh jinah itu. Sudah bisa lihat, itu setan-setan itu. Nggak pernah tertulis dalam kitab suci, malaikat bentuknya bayi. Nggak pernah, saudara. Malaikat dalam kitab suci itu dewasa semua, laki-laki, maskulin, dewasa. Nggak ada yang kecil-kecil. Itu caranya setan untuk memanipulasi. Lucu, cute, ya. Sebetulnya itu roh jahat semua. Saya bisa lihat. Jadi, kalau saudara dan saya ada di dalam taf, yaitu tau, huruf tau, perjanjian dengan Elohim Yahweh, aman. Apapun yang terjadi, Yeshua mengatakan, tidak ada satupun yang dapat merebut kamu dari tanganku, dari tangan Yeshua Mas. Tidak ada. Saudara pegang baik-baik. Tidak ada satupun. Pegang perkataan Yeshua. Saudara deklarkan, tidak ada satu yang bisa merebut aku keluar dari tangan Yeshua. Itu keselamatannya kokoh, saudara. Sudah bisa lihat? Jadi inilah dasarnya itu di situ. Ya, dan kalau kita lihat filosofinya ya, taf itu adalah dua ranting yang bersilang. Itu suatu agreement. Ya, sudah bisa lihat ya, an agreement between two people. Ya, perjanjian. Yang satu harus manusia, yang lainnya juga manusia. Tapi kalau sama-sama manusia berdosanya tidak mungkin. Yang satu adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Yang tidak lain adalah Elohim Yahweh yang telah turun menjadi serupa dengan manusia. Sudah bisa lihat, dan ini harus ada agreement antara manusia dengan Yeshua. Sudah bisa lihat, baru terjadi kunci yang luar biasa. Dan kemudian juga dikatakan, they had arrived at a special place. Mereka bertemu di tempat yang khusus. Di tempat yang spesial. Sudah bisa lihat? Ini luar biasa. Setiap saudara dan saya punya cerita beda-beda. Ketemu dengan Yeshua HaMashiach. Tapi harus ketemu. Di satu titik itu harus ketemu. Dan pada saat ketemu, harus ada respon. Kalau nggak ada respon, batal itu semua. Nggak terjadi. Itu nggak terjadi. Saya bisa lihat. Kalau saya perhatikan, beberapa dari antara saudara bisa percaya, bisa bertumbuh gara-gara pengajaran yang ada di Plana Menora. Dua hybrid, dua saksi, ya, mungkin yang lain-lainnya. Itu digelutik supaya ketemu di satu titik. Tapi ada orang yang sudah ditemukan, keluar, ya sudah, habis ceritanya. Nggak ada taf. Saya bisa lihat. Karena saat ditemukan, dia tidak respon. Dia tidak respon. Nah, ketemunya ini macam-macam ceritanya. Macam-macam ceritanya. Ya, mulai dari yang mungkin pernah terminal ill, sakit, mau mati, mau kecelakaan,
Ya, macam-macam ceritanya. Untuk titik pertemuan ini loh. Banyak sekali. Ya, belum lagi lewat pengajaran, belum lagi lewat mimpi, ya, macam-macam. Ya, tapi masalahnya untuk tiap pribadi macam-macam, tapi masalahnya respon atau tidak. Nah, ini dia. Kalau respon, akan terciptalah agreement, kesepakatan. So, bisa lihat. Nah, kalau sudah sepakat, jadi tinggal ditumbuhkan. Ya, ingat proses ya. Ini proses. Jangan sampai sudah ketemu, sudah sepakat, undur. Ya sudah, bubar ceritanya. Saya bisa lihat. Ya, kalau sudah undur ya sudah hilang, nggak jadi. Karena kesepakatan ini harus terus sampai di titik yaitu harpazo. Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang harpazo. Ya kalau yang masih lampau-lampau ya harus sampai mati, begitu. Saya bisa lihat. Jadi responnya nih, ketemu di satu titik ini. Ya. Jadi ini penting sekali. Inilah yang merupakan jalan keluar yang Elohim Yahweh berikan. Nah, ya oke. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu mengenai Elohim yang sudah tahu sebelumnya. Ya, ini adalah dasar-dasarnya. Dan kita akan lihat yaitu Elohim yang sudah tahu sebelumnya. Elohim sudah tahu sebelumnya ini ada dua sisi. Yang pertama adalah level global dan yang kedua adalah level personal. Ya, yang pertama level global, yang kedua level personal. Ya, jadi pahami dulu dua titik ini, level global dan level personal. Ayo kita berandai-andai sebentar. Seandainya nih, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Ya, tidak jatuh nih. Ya, dan anak-anaknya juga nggak tahu entah berapa generasi kemudian tidak jatuh dalam dosa. Kira-kira ya Elohim Yahweh ya itu bakal melakukan seperti yang sekarang tidak. Yang sekarang adalah Elohim Yahweh menetapkan 1 minggu milenia. Ngerti maksudnya? Elohim Yahweh menetapkan 1 minggu milenia. Itu gara-gara Adam dan Hawa jatuh. Ya kan? Nah, seandainya mereka tidak jatuh, anak-anaknya nggak jatuh, kira-kira Elohim Yahweh ya dengan posisi Adam yang tidak jatuh, dengan ingat ya, dengan posisi Adam yang tidak jatuh, dia menciptakan milenia ini enggak? Dengan posisi Adam. Tidak, Pak. Tidak. Enggak. Betul. Tidak. Saya bisa lihat. Jadi milenia ini enggak ada. Karena apa? Karena Elohim Yahweh melihat Adam dan Hawa dan keturunannya taat dan sampai mereka punya tubuh kemuliaan. Saya bisa lihat. Tapi problemnya kan tidak demikian. Problem yang terjadi adalah sebelum ronde pertama selesai, mereka sudah TKO dulu, knock out dulu. Saya bisa lihat, sudah jatuh bergelimpangan dulu. Nah, sehingga ada 1 minggu milenia. Ingat ya, saya katakan 1 minggu milenia itu berarti 1 minggu itu adalah 7. Milenia itu 1000, berarti 7.000. Nah, disinilah mulainya. Ya, disinilah mulainya, yaitu level global. Nah, kita akan melihat dulu level global. Ya, kita lihat level global. Kita baca ayatnya, yaitu di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Silakan Brother. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim, dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim, dan tidak ada yang seperti aku. 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi Elohim Yahweh ya itu menetapkan
ya, menetapkan dengan keputusannya. Ya, inilah yang dimaksudkan sebagai level global. Ya, nah level global ini ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang di dalam kisah Yosef itu adalah saat peristiwa Yosef. Ya, tapi tetap termasuk level global karena menyangkut masyarakat yang sangat luas saat itu yang akan mengalami masa kelimpahan 7 tahun dan masa kesulitan selama 7 tahun juga. Jadi ini termasuk level global. Ya, nah di dalam level global ini kalau kita perhatikan itu banyak pengajaran yang saya sudah sampaikan, ya, di mana saya sudah mengajarkan di dalam pengajaran Bereshit nubuatan yang super dahsyat. Saudara yang belum pergi pengajaran ini, silahkan segera untuk mendapatkan pengajaran ini, karena pengajaran ini sangat luar biasa. Bereshit itu adalah bahasa Indonesianya pada mulanya, atau bahasa Inggrisnya in the beginning. Bahasa Ibraninya Bereshit. Ya, bacanya dari kanan, ya, Beth, Res, Aleph, Shin, Yod, dan Taf. Ya, Bereshit, baca dari kanan. Nah, saat kitab Bereshit ini dituliskan, itu sangat luar biasa. Karena apa? Ya, karena kalau kita lihat di dalam pengajaran itu ada 2 huruf terakhir, yaitu Yod dan Taf. Yod, kalau saya perhatikan, itu piktografnya tangan, dan Taf itu piktografnya adalah 2 ranting yang bersilang. Kita sudah bahas di atas yang tadi. Nah, Yod dan Taf, ya, tangan dan ada 2 ranting yang bersilang. Ini merupakan kode, yaitu kode di mana tangan ini, ya, dihancurkan karena sebelum Yod itu ada huruf Shin. Ya, jadi tangan yang dihancurkan di 2 ranting yang bersilang atau di 2 kayu yang bersilang. Ini bicara mengenai penyalipan Yeshua HaMashiach. Ya, penyalipan Yeshua HaMashiach. Dan ini sifatnya global. Nah, kalau kita bisa lihat, dan Yod dan Taf itu, ya, itu mempunyai angka gematria. Dan angka gematrianya Yod itu 10, Taf itu adalah 400. Nah, disinilah rahasia yang luar biasa. Karena akan terbuka kapan kata Bereshit ini digenapi, yaitu mengenai tangan yang dihancurkan di kayu salib, tidak lain adalah 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, saudara bisa lihat. Pengajaran ini saya sudah berikan lengkap, ya, di dalam pengajaran Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Tapi saya berikan sedikit saja supaya saudara bisa lihat. Elohim Yahweh menuliskan kitab Bereshit. Ya, saudara, kitab Kejadian Bereshit yang panahnya biru sebelah kiri, tengah, ya. Kiri itu kejatuhan Adam dan Hawa. Itu Elohim Yahweh itu sudah menentukan, ya, sudah melihat bahwa nanti 4.000 tahun kemudian akan ada peristiwa tangan yang dihancurkan, ya, di kayu salib. 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun kemudian itu bukan 4 hari, saudara. Lama, 4.000 tahun. Ya, satu fase yang betul-betul lama, saudara. 4.000. Tapi itu betul terjadi. Inilah level global, di mana Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu sebelumnya. Nah, saya mencoba sedikit untuk meneliti kapan Romawi itu menguasai dunia. Saya mencoba untuk melihat secara posisi sejarah. Ternyata kaisar pertama Romawi adalah siapa? Kaisar Agustus ya? Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Brisco. Kaisar Agustus itu adalah kaisar pertama, saudara. Ya, sebelum itu Roma itu hanya bentuk seperti kelompok kecil begitu saja. Ya. Dan sebelumnya yang menguasai adalah Yunani. Nah, di Kaisar Agustus inilah
kalau kita perhatikan, dialah yang mengadakan sensus. Sudah bisa lihat, di mana memerintahkan untuk semua orang kembali ke kotanya masing-masing. Sudah bisa lihat, luar biasa. Jadi pada saat permulaan pemerintahan kekaisaran Romawi, disitulah titiknya. Ya, Elohim Yahweh yang sudah tahu sebelumnya, dia datang di sana. Luar biasa. Dan kemudian terus bergulir. Ya, terus bergulir. Ya, jadi bukan satu kebetulan. Kenapa Yesua lahirnya tidak di zaman Yunani? Saya bisa lihat. Itu ada alasannya juga. Ya, ada alasannya juga. Karena nanti Romawi lah yang melakukan penyalipan itu, saudara. Ya, memang sebelum-sebelumnya ada, tapi Romawi itu mengeksplor, apa itu mengeksplor? Menggali ya masalah penyalipan yang betul-betul menyakitkan ini, yang severe menyakitkan ini, untuk ditakuti oleh banyak orang. Dan disitulah diambil oleh Elohim Yahweh yang sudah tahu terlebih dahulu. Di saat itulah yang paling titik, paling menyiksa, aku akan datang. Dan aku akan mati dengan cara yang sangat-sangat tragis. Yang tertragis. Sebabnya itu yang paling tragis dari sepanjang masa. Setelah itu mulai berkurang dan kemudian zaman baru ya ditemukan apa itu namanya suntik, tembak dan sebagainya, ya sudah selesai. Sudah bisa lihat. Jadi di titik itulah Yesua datang turun ya Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMashiach untuk satu purpose. Sudah bisa lihat, dengan penyalipan itu maka darah dan air akan apa itu namanya? Akan drop, apa? Tercurah, jatuh sampai di tabut perjanjian. Sudah bisa lihat. Coba nggak ada sistem penyalipan, wah ya, peristiwa itu mungkin mess up, kacau. Jadi Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Inilah rencana level global yang sangat luar biasa. Ya, sudah bisa paham, sudah bisa lihat. Nah, kemudian ini level global juga, yaitu mimpi Nebukadnezar. Saya berikan pengajarannya di Duo Hybrid. Sudah bisa ke sana yang belum mendengar. Ya, ini level global. Kalau sudah perhatikan, mimpi Nebukadnezar itu ada beberapa level. Level emas, level perak, silver, level tembaga, bronze, brass, kemudian level besi. Ya, untuk level Babel sudah digenapi. Level Medo-Persia sudah digenapi. Level Yunani sudah digenapi. Level Roma dan Islam sudah digenapi. Level PBB sekarang kita sudah lihat telah digenapi. Saya bisa lihat semua level itu sudah digenapi karena saudara dan saya sedang berada di level yang paling bawah. Hampir masuk di bagian jari-jari. Semuanya sudah tergenapi. Dan yang terakhir, level di mana batu itu akan menghancurkan seluruh kekaisaran dunia ini akan segera digenapi. Tidak lama lagi. Ini level global. Dan ini sudah dilihat Elohim Yahweh, sehingga Elohim Yahweh menetapkannya. Sudah bisa lihat? Kemudian, kalau sudah bisa lihat, bukan cuma Nebukadnezar, tetapi Daniel juga diberi mimpi dan penglihatan. Saya berikan pengajaran ini di Daniel 7, siapa yang belum ke sana silahkan untuk bisa mempelajarinya. Dan misteri 2300 hari, Daniel 8, ya, ini menarik sekali. Saudara bisa mendapatkan pengajaran itu. Di level ini juga, ya, semua sudah digenapi, kecuali bagian yang terkecil. Singa sudah digenapi, itu Babel. Kemudian leopard, apa itu leopard? Macan tutul dengan sayap yang ada 4,
Yunani telah digenapi. Medo Persia, mohon maaf, singa dulu kemudian beruang. Singa Babylonian telah digenapi, kemudian diganti menjadi Medo Persia, beruang, telah digenapi. Yunani telah digenapi. Binatang aneh, yaitu Roma dan Islam, telah digenapi. Sedangkan sekarang yang sedang digenapi adalah tanduk. Sudah digenapi. Ini level global. Sudah bisa lihat, jadi Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Ya, sudah tahu sebelumnya. Nah, untuk Israel, di dalam Yesaya 44 ayat 28, silakan Brother Henok untuk bisa baca. Yesaya 44 ayat 28. Dialah yang berfirman mengenai Koresh, yang menggembala bagiku, dan dia akan menggenapkan seluruh keinginanku, bahkan dengan berkata kepada Yerusalem, biarlah dia dibangun, dan biarlah dapat diletakkan fondasi tempat sucinya. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat, ini kitab Yesaya. Yesaya itu hidupnya 800 tahun sebelum Yeshua. Ya, 8th century BC. Itu 800 tahun. Century itu seratusan. Ya, BC. Ya, sebelum Yeshua HaMashiach. Sedangkan Nehemia yang melakukan pembangunan, rebuild, membangun kembali, ya, bait suci dan Yerusalem, itu dia berada di posisi 500 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi 800 tahun sebelum Masehi itu lebih lama, saudara, ya, lebih awal, ya. Kemudian menuju ke 5. Ingat ya, sebelum Masehi itu jadi ngitungnya mundur. Jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang kita ini nambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu nambah. Ya. Tapi ini sebelum Masehi. BC. Ya. Before HaMashiach. Nah, jadi ada 300 tahun, saudara. 300 tahun perbedaannya. Tapi nama raja ini, yaitu Kores, dia belum lahir, saudara. Sudah disebut oleh atau sudah diucapkan oleh Elohim Yahweh. Dialah yang berfirman mengenai Koresh. Belum terjadi, masih zaman Yesaya. Belum zaman Yeremia atau dan Yehezkiel. Tapi nama itu sudah disebutkan. Inilah level global. Saya bisa lihat level global. Nah, kemudian di dalam Yesaya 66 ayat 8, silakan Brother Reno. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Siapakah yang telah melihat seperti ini? Apakah bumi akan dilahirkan dalam sehari? Apakah suatu bangsa akan dilahirkan dengan seketika? Sebab ia telah menggeliat sakit. Ya, Sion telah melahirkan anak-anaknya. Terima kasih. Sudah bisa lihat? Ini Yesaya yang bilang. Kita tahu Yesaya adalah 8 centuries BC. Jadi 800 tahun sebelum Yeshua. 800 tahun. Sedangkan penggenapannya kapan? Mei 1448. Bayangin saudara. Dinubuatkan 2800 tahun yang lalu. Penggenapannya tahun 1948. Ini ayat penggenapan mengenai lahirnya kembali Israel. Terbentuk. Dalam arti Israel mempunyai kedaulatan di tanahnya sendiri. Starting. Sudah bisa lihat? Ya, saat itu belum full, tapi sudah benihnya sudah mulai muncul. Yaitu 14 Mei 1948. Sekitar 2800 tahun, saudara. Bayangin. Ya, inilah level global. Dahsyat sekali. Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu. Ya, dan kemudian Wahyu 13. Kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Silakan, Brother. Wahyu 13 ayat 1. Aku berdiri di atas pasir tepi laut. Lalu aku melihat seekor binatang muncul dari laut. Ia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota.
dan ada nama hujatan pada kepala-kepalanya. 2. Binatang yang aku lihat itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatanya, serta kekuasaan yang besar. Iya, terima kasih. Kita tahu ini nubuatan dalam kitab Wahyu 13. Ya, dan hari-hari ini, nubuatan ini sedang mencapai kesempurnaannya. So bisa lihat, padahal dituliskan sekitar 1900 sampai hampir 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya menyaksikan dengan mata kita sendiri sekarang. Level global ini digenapkan. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Saya juga memberikan pengajaran di dalam 2 pengajaran ini. Siapa yang belum dapat, saudara segera, yaitu mengenai Armageddon 2029-2030, hukuman Israel berakhir. Saudara lihat yang ini dulu ya, yang sebelah kanan. Baru saudara lihat yang sebelah kiri. Lihat Israel, lihat rapture. Ini pengajaran luar biasa. Di dalam pengajaran ini, ya, Elohim Yahweh menggunakan Yehezkiel. Ya, saudara bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal yang keempat. Dia disuruh tidur selama 390 hari di sebelah kiri dan 40 hari di sebelah kanan. Ya, dan ini perhitungannya. Saya nggak akan jelaskan secara detail. Saudara punya responsibility sendiri. Saudara punya, kalau punya kerinduan, saudara belajar 2 pengajaran ini. Ya, belajar yang kanan dulu ya, yang 2029-2030, dan kemudian belajar yang sebelah kiri. Ya, jadi jangan dibalik ya, karena itu urut-urutannya dari sana. Ya, hukuman Israel berakhir itu dulu, kemudian baru saudara lihat yang lihat Israel, lihat rapture. Di sini kita bisa menghitung dengan pimpinan perhitungan Dafar Elohim. Kedua-duanya, baik sisi kiri dan sisi kanan, kaum Israel dan kaum Yehuda akan disatukan oleh Elohim Yahweh, dan mereka akan bertobat tahun 2030. So bisa lihat, tahun 2030 mereka akan bertobat. Ya, baik Israel, baik Yehuda. Ya. Nah, sekarang kita sudah melihat pembentukannya, yaitu di mana Israel sudah menjadi satu negara, dan juga lebih spesifik lagi, mereka sudah mempersiapkan bait suci yang ketiga. Sudah bisa lihat, dan ini sudah merupakan tanda-tanda. Ini adalah level global. Ya, inilah level global. Dan betul-betul waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kita tidak bisa ignore. Tahu ignore ya? Ignore itu Menyangkal. Mengabaikan. Atau Mengabaikan. tidak mau tahu. Tidak bisa. Cuek ya itu. Ya. Tidak. Nggak boleh ngeyel ya. Kita harus memperhatikan ini. Ya, kita tidak bisa tutup mata. Nggak mau tahu. Tidak bisa. Ya, kalau saudara ingin harpazo, minimum harus tahu akan hal ini. Ini persyaratan minimum. Supaya apa? Supaya posisi saudara tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita sudah tahu posisi kita di mana. So bisa lihat bahwa rencana 1 minggu milenia ini adalah rencananya Elohim Yahweh. So bisa paham di sini. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Karena itu dia bisa set up secara detail luar biasa. Titik-titiknya supaya saudara dan saya paham. Ya, ada yang ngomong, oh dari dulu mah sudah tahu itu. Ya, memang dari dulu, enggak masalah. Memang polanya dari dulu ya sama kok. Tapi posisinya adalah saudara paham tidak? Tidak lama lagi ini harpazo. Paham tidak? Ya, biasanya cuma nyangkal atau mengatai dari dulu itu biasanya mereka yang nggak ready, saudara. Ya, mereka nggak siap. Emang dari dulu posisinya gitu. Ya, sejak zaman Kepa pun ya tetap 7.000, nggak berubah-berubah. Dari dulu, dari 2000 tahun yang lalu. Ya, masalahnya perhatian apa enggak? Posisi kita sekarang ada di mana?
Ya, dan kita sekarang, saudara sudah tanggal 23, saya masih tanggal 22 bulan November 2024. Nah, lama lagi 2025. 1 bulan 1/4 lagi. Kita bisa lihat, tahun Ibraninya juga sudah jelas 5785. Apakah kita nggak sadar? Apakah itu hanya tutup mata dengan level global ini? Nggak bisa. Kita harus betul-betul waspada. Kita harus berjaga-jaga. Memang sulitnya itu apa? Apa sulitnya? Kesulitannya apa? Hari-hari. Iya, terima Masa kasih. penantian ya hari-hari. Nah, itu dia. Kesulitannya adalah nunggu 2 tahun dengan pola Yobel. Ya kan? Dengan pola Yobel kan berarti 2027. Nunggu 2 tahun. Kalau pola Shemitah nunggu 1 tahun. Ya, nunggu 1 tahun. Dalam 1 tahun atau 2 tahun ini, nah ini biasanya setan selalu gencar. Ya, kasih suara di telinga, BCI gitu. Iya, nek kejadian, nek enggak bagaimana. Nah gitu, ya kan? Iya, nek kejadian. Nek enggak kejadian, investasimu hangus. Ini mumpung stok lagi bagus-bagusnya loh ini. Nah gitu ya kan. Hangus nanti gitu. Iya kalau kejadian. Kalau enggak, kamu kelewatan. Itu kan tipu daya setan. Saya bisa lihat, hati-hati saudara. Ya, sering kali. Ya, saudara pasti banyak yang ngomong, wah ini iya kalau kalau memang kejadian. Nah kalau enggak, ya kita percaya apa yang dikatakan oleh Elohim Yahweh melalui Yesus HaMashiach. 2 hari. 2 hari sejak kapan? Kalau dihitung sejak kelahirannya, udah lewat. Ya kan? Tahun 2000. Ternyata nggak kejadian apa-apa. Orang sudah pada khawatir semua. Ternyata bukan di situ hitungannya. Apakah dihitungannya saat dia ministry? Ternyata tidak di situ juga. Jadi, the last chance. Perhitungannya adalah saat kematiannya. Saya bisa lihat. Setelah itu apa? Nggak ada. Ya, ini the last chance. Terakhir. Buktinya apa? Israel. Ya, buktinya Israel. Sudah ada di tengah-tengah kita semua. Ya, puji Bapak ya. Ini level global. Ya, Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya dan dia menetapkan, oke, nggak usah lama-lama, 7.000. 7.000 tahun. 7 hari. Tetapkan. Ya, jadi hari ini saya hanya bahas level global. Nah, saya akan masuk level personal. Kan tadi ada 2. Ini penting, saudara. Ya, ini level global. Kemudian ini lagi, ya. Jadi Elohim Yahweh menetapkan 7.000 tahun. Ini level global. Ya, ini level global. Lengkap. Ya, sempurna. Angka 7. Level global. Apakah saudara tidak curiga? Mengapa di 100 tahun atau 150 tahun terakhir teknologi itu meningkat luar biasa? Curiga nggak? Saya curiga. Teknologi begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Saya bisa lihat. Sekarang saudara kepingin ya masak rawon. Yang nulung adalah AI. Buka Google, langsung ngomong bagaimana cara bikin rawon. Keluar semua. Gitu. Betul kan? Langsung keluar kan? Kalau saudara pikirannya 20 tahun yang lalu, tanya, besok baru dijawab karena masih ada yang ngetik di belakangnya. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Betul kan? Tapi sekarang tidak. Pakai AI. AI bantu semuanya. Skripsi AI yang bikin. Konten-konten AI yang bikin. Semua dibantu sama AI semua. Saudara bisa lihat ajaib.
perkembangannya luar biasa. 150 tahun terakhir. Ya, mengapa ini kok bisa naik seperti itu? Mengapa bisa naik? Padahal ya cara perang dulu bagaimana? Pakai panah, ya kan? Pakai tombak, ya kan? Ya macam-macam seperti itu. Itu tidak berubah hampir 5.900 tahun. Tidak berubah. Iya kan? Betul kan? Cara perang. Tapi sekarang cara perang kayak main game. Kayak TV game, pakai drone. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Sebetulnya jawabannya adalah level global. Elohim Yahweh sudah menaruh titik-titiknya, yaitu bahwa seluruh dunia akan dikuasai oleh sistem anti-Hamasnya. Ini level global. Sudah bisa paham. Ya, nah sekarang kalau ini level global, maka kita akan melihat level personal. Saya akan lanjutkan masalah level personal itu besok, tapi kita akan lihat ya bahwa level personal ini sangat erat hubungannya dengan huruf Tau. Ya, sangat erat hubungannya dengan huruf Tau. Karena itu di atas saya sudah jelaskan mengenai huruf Tau. Dan level personal ini, ya, level personal, ingat ya, ada dua level ya. Level personal ini, nanti kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28, 29, dan 30. Ya, Roma 8 ayat 28, 29, 30. Ya, kita akan baca yang atas itu LAI, yang bawah IMB. Ya, tolong Brother Henok bisa dibaca kedua-duanya, ya, dan kita akan membahas untuk besok. Silakan, Brother. Roma 8 ayat 28, versi ILT 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma pasal 4 ayat 28 versi IMB. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 29. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula, juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Iya, jadi yang atas itu adalah Roma 8 ayat 28, 29, 30 versi LAI. Ya, versi LAI. Saya betulkan. Dan yang di bawah adalah Roma 8 ayat 28 sampai 30 versinya IMB. Nah, besok kita akan lihat sebabnya di ayat 29 itu ada kata dipilih, sedangkan di IMB ya LAI katakan dipilih, tapi IMB dan ILT itu menggunakan kata dikenal. Ya, dikenal. Nah, kita akan melihat kebenaran daftar Elohim ini besok. Ya, jadi kita dapat pemahaman level personal. Ya, level personal. Jadi Elohim Yahweh bergerak di dua level. Level global, Elohim Yahweh begitu Adam dan Hawa jatuh, dia sudah tahu sebelumnya dan dia menetapkan 7.000. 1 minggu milenia. 1 minggu milenia. Dia tetapkan. Ya. Nah, sekarang
Di dalamnya itu kan ada manusia-manusia, saudara. Ya kan tidak ada manusia umurnya 7.000. Ada manusia umur 7.000 kan tidak ada. Ya kan umurnya kan 100, 150, 200, ya 1.000 itu tidak ada. 950 itu awal-awal. Kemudian merosot 500, 175, terus merosot 120. Nah, sebagian saudara dan saya ya berkisar antara 60 sampai 90 tahun. Ya berkisar segitu kan ya. Ya kan di atas 90 kan rodok langka, saudara. Ya kan? Jadi bersyukurlah kalau saudara hampir mencapai 90, masih seger, masih sehat, masih alert, ya, masih pikirannya tajam, puji Bapak Yahweh. Segeralah masuk dalam rencana Elohim Yahweh, masuk harpazo, luar biasa. Saudara menggenapi ya apa yang dikatakan oleh Yeshua. Generasi ini akan melihat semuanya, yaitu dia, umur 90. Ya. Nah, saudara dan saya kan masih sekitar 50, 60, 70, oke, itu masih muda. Ya, jadi itu anugerah. Nah, ada banyak manusia. Nah, disinilah ya perlunya yang namanya TAF tadi. Nah, kita akan bahas besok, yaitu di level personal. Rencana Elohim di level personal. Level global itu sudah set. Udah set 7.000. Selesai. Ya, sudah set. Nah, level personal ini yang kritikal. Mengapa? Karena kembali ke saudara masing-masing. Kembali ke saudara masing-masing. Ya, kembali ke manusia masing-masing. Di sini banyak terjadi kepleset, tahu kepleset? Tergelincir. Ya, tergelincir. Ini banyak di sini. Ya, jadi besok kita akan lihat dari ayat Roma 8 ayat 28, 29 dan 30. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati. Ya, saya akan akhiri supaya yang di luar sana kaget, mungkin baru pertama kali dengar bahwa kita ini sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, inilah level global. Dan tidak lama lagi akan harpazo. Karena perhitungannya sangat jelas. Jadi hati-hati, berjaga-jagalah. Siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan, segera masuk. Yaitu melalui Yeshua. Siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, segera ambil baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah pola Ibrani yang benar, tanak dan peribadasa, kemudian berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai saudara dan saya terangkat di dalam peristiwa harpazo. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Ya, haleluya. Jadi sebelum kita tutup, kita satukan hati di dalam doa, menerima doa berkat. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach atas anugerah-Mu, pengenalan daftar Elohim yang luar biasa, rencana global, dan kami ada di dalamnya. Terima kasih Abah Yahweh. Terima kasih Engkau bukakan ini semua supaya manusia-manusia Elohim dapat memahaminya dan dapat berjaga-jaga, tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana, terus menantikan harpazo dan masuk dalam peristiwa harpazo. Kami mengucap syukur. Ya, siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini boleh digerakkan oleh Ruah Yahweh Elohim, ketemu dengan huruf Tau, ketemu dengan prinsip huruf Tau, yaitu agreement, perjanjian, dan ketemu di satu titik supaya terjadi pemutarbalikan keadaan yang sebelumnya tidak mengenal Elohim Yahweh dan kemudian menjadi ikut di dalam rencana keselamatan yang Elohim Yahweh sediakan melalui Yeshua HaMashiach. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan
Amen. Haleluya.